Halo sobat, sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu arti dari hubungan kerja itu sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Jadi, hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan buruh atau pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan kata lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Setelah kita mengetahui bahwa hubungan kerja dengan perjanjian kerja saling berkaitan, kita perlu mengetahui arti dari perjanjian kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 14 menerangkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Selain pengertian normatif tersebut, Imam Supomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu atau buruh mengingatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua, yakni majikan. Lalu, majikan mengingatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Untuk berikutnya, yaitu unsur-unsur perjanjian kerja. Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Unsur-unsur tersebut yang pertama adalah adanya pekerjaan atau Arbeit, yaitu pekerjaan bebas sesuai dengan kesepakatan buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur yang kedua yaitu di bawah perintah atau Gezagsverhoudik. Di dalam hubungan kerja, kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur yang ketiga, adanya upah atau loan tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh. Pengertian upah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Unsur yang keempat atau terakhir adalah waktu atau dijit, artinya buruh bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selama-lamanya. Syarat-sah perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan lisan. Perjanjian kerja dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 unsur-unsur. Yang pertama, adanya sepakat. Yang kedua, kecakapan berbuat hukum. Yang ketiga, hal tertentu. Yang keempat, kausa yang benar. Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang menggugat dirinya. Maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat. Kesepakatan berbuat hukum maksudnya pihak kerja maupun pengusaha haruslah cakap membuat perjanjian. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batas umur minimal 18 tahun. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 12 Nomor 13 Tahun 2003. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Secara non-aktif, bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan: 1. Nama, alamat, perusahaan, dan jenis usaha. 2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerjaan atau buruh. 3. Jabatan atau jenis pekerjaan. 4. Tempat pekerjaan. 5. Besarnya upah dan cara pembayaran. 6. Syarat-syarat kerja yang memuai hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. 7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum sendiri adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Menurut Sutiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Begitu banyaknya hak-hak kita sebagai manusia dan begitu maraknya pelanggaran-pelanggaran serta tindakan-tindakan yang dalam hal ini mengancam hak-hak asasi kita, maka pemerintah mengadakan perlindungan hukum, di mana itu semua sangat memerlukan perhatian yang tidak biasa karena menyangkut hak-hak kita sebagai manusia. Adapun wujud perlindungan hukum tersebut meliputi diantaranya perlindungan hukum terhadap buruh, aspek perlindungan anak dan perempuan. Secara sosial ekonomis, kedudukan buruh adalah tidak bebas. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada atasan, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah terhadap pemerintah yang memerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita dimulai dari pukul 23.00 sampai dengan pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini diatur pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu pengusaha yang memperkerjakan wanita pada jam tersebut wajib: yang pertama, memberikan makanan dan minuman bergizi, kemudian selanjutnya menjaga keasusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan yang terakhir menyediakan antarjemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 5.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi, pengecualian ini tidak berlaku bagi pekerja perempuan yang berumur di bawah 18 tahun, ataupun perempuan hamil yang berdasarkan keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak memberikan makanan dan minuman bergizi, tetapi digantikan dengan uang, padahal dalam ketentuannya tidak boleh diganti dengan uang. Dalam hal ini, hubungan hukum dan yang terjadi antara pemerintah dengan warga negara tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum tersebut. Pemerintah mempunyai dua kedudukan, yaitu pemerintah sebagai wakil dari badan hukum
publik dan pemerintah sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis perlindungan hukum. Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif. Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau insprak atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dalam hal ini, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Menurut Imam Supomo, perlindungan hukum bagi pekerja meliputi 5 bidang hukum perburuan, yaitu yang pertama, bidang pengerahan atau penempatan tenaga kerja, yang kedua, bidang hubungan kerja, yang ketiga, bidang kesehatan kerja, yang keempat, bidang keamanan kerja, dan yang kelima yaitu bidang jaminan sosial buruh. Bidang pengerahan atau penempatan tenaga kerja adalah perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra-penempatan atau pengerahan. Yang kedua yaitu bidang hubungan kerja. Bidang hubungan kerja yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan kerja. Bidang kesehatan kerja ialah selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya. Apakah lingkungan kerjanya dapat menjamin kesehatan tubuh sang pekerja dalam jangka waktu yang relatif lama atau tidak? Yang keempat, bidang keamanan kerja ialah adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan ada aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini, negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja lainnya. Dan yang terakhir yaitu bidang jaminan sosial buruh. Bidang jaminan sosial buruh adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja atau labor market risk. Misalnya, risiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, ataupun meninggal dunia. Jaminan sosial tenaga kerja telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.